Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tema 1 subtematika pembelajaran keempat. Ayo mengamati. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Kita lihat anak ayam, ya. Ini nih, telur, ada anak ayam dan induk ayam, ya. Terus ada kupu-kupu. Wah, ini apa ya? Apa coba kira-kira? Kepompong. Coba kita lanjut dulu ya. Iya. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Telur. Nah, ini menetas menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat. Terus ya sini ya. Setelah itu menjadi pompong. Nah, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Dari telur menetas jadi ulat, ulat makan daun, daun menjadi, ya ini setelah makan ini daunnya ya menjadi pompong, setelah menjadi kepompong terus menjadi kupu-kupu, kupu-kupu menetaskan telur lagi, begitu seterusnya ya. Lanjut. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Ini hanya contoh ya dari Pak Guru. Yang pertama, ya, tahapan pertama adalah telur. Telur akan menetas dalam beberapa hari dan berubah menjadi ulat. Tahap kedua adalah menjadi ulat. Ulat akan memakan daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Lalu, tahapan ketiga adalah kepompong. Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Tahap terakhir adalah tahap keempat, yaitu tahap menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan menetaskan telurnya di daun lagi, dan begitu seterusnya. Ya, jelas ya sampai sini ya. Ya, ayo berlatih. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di atas. Nah, ini hanya contoh dari Pak Guru ya. Contohnya, apa saja warna kupu-kupu di atas? Apa motif kupu-kupu di atas? Berapa ukuran kupu-kupu di atas, dan sebagainya. Itu hanya contoh ya. Coba lihat sebelahnya. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil, dan dengan berbagai macam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, ini harusnya praktek ya, tapi ini Pak Guru jelaskan dulu ya. Lakukan pemanasan dahulu sebelum melakukan kegiatan ini. Lalu, ikuti gerakan sesuai gambar. Yang pertama, posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini menjadi gerak telur saat menjadi telur. Lalu yang kedua, posisi badan merangkak. Nah, ini adalah gerak ulat menjadi ulat. Kayak adik bayi ya, sedang merangkak latihan ya. Nah, terus posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini adalah gerak kepompong. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Ini posisi kupu-kupu ya, sudah jadi kupu-kupu ini. Itu ada 4 gerakan. Kira-kira bisa ya? Bisa ya. Nah, yuk lanjut saja. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Yang mana? Ini contohnya dari Pak Guru ya. Jawabannya nanti bisa berbeda-beda ya. Setiap orang pasti punya jawaban yang beda-beda. Ini contoh dari Pak Guru. Yang nomor 1. Gerakan yang paling senang menurut Pak Guru ya.
posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Ya, gerakan yang sudah menjadi kupu-kupu itu Pak Guru paling senang ya. Lalu nomor 2, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Yang paling mudah menurut Pak Guru, nah, posisi badan merangkak, gerakan ulat ya, itu menurut Pak Guru. Terus yang ketiga, manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan? Menurut Pak Guru, yang posisi berdiri, tangan mengepal, dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, yaitu gerak kepompong ya. Nah, ini menurut Pak Guru. Mungkin menurut kalian nanti jawabannya juga bisa beda, tidak apa-apa. Ya, ini hanya contoh. Lanjut. Amati gerakan yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Wah, ini kalau tatap muka ya menyenangkan sekali ya. Lihat temanmu sedang menirukan gerakan daur hidup kupu-kupu ya, pasti lucu sekali ya. Ini Pak Guru sampaikan saja karena ini PJJ ya. Ini contohnya dari Pak Guru, contoh saran ya. Misalkan nama temanmu Rara. Rara, sebaiknya posisi kaki saat melakukan gerakan kepompong lebih diangkat lagi. Nah, ini contohnya. Yang pertama, yang kedua, Dayu, sebaiknya saat berlari melakukan gerakan kupu-kupu lebih berhati-hati lagi ya. Nah, ini contoh saran dan sebagainya. Ayo berlatih. Cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis. Bagaimana tanggapan temanmu? Nah, kalian kan anak baik ya, pasti kalau diberi saran tidak marah, malah senang ya. Kalau ada orang yang memberi saran, memberi masukan ya, itu harus diterima dengan lapang dada sebagai bahan introspeksi kamu supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Apakah dia mau menerima saranmu? Ya, mau. Ya, terus apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima dengan baik oleh temanmu? Berarti menyampaikan sarannya harus dengan bahasa yang sopan, yang baik, tidak boleh yang dengan marah-marah ya, itu ya, harus sopan, harus lembut ya. Gitu. Nah, ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Sudah tadi dijawab ya. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.